Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Ayu Munikasari, NIM 1717051348. Yang terhormat Ibu Nyoman Trisna Herawati, SEAK MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SEAK MSA selaku dosen pembimbing pendamping. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Sujana, SEMSIAK selaku dosen penelaah. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Pengalaman Kerja, dan Budaya Etis Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa se-Kabupaten Karangasem. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang penelitian ini yaitu situasi ekonomi Indonesia saat ini sedang kurang baik. Adanya perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat dapat mendorong kegiatan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dapat dicapai dengan menciptakan inovasi baru yaitu mengembangkan usaha kecil dan mikro tidak hanya di perkotaan namun juga di pedesaan. Dengan mengembangkan usaha kecil dan mikro di pedesaan dapat melihat seberapa besar potensi desa itu sendiri. Salah satunya yaitu dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan usaha yang dibentuk oleh desa dan sudah berbadan hukum. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah badan usaha yang sebagian modalnya dikelola oleh desa berdasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Isyak dan Syam tahun 2020, tujuan didirikan BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa dengan mengelola potensi desa, memperkuat kerjasama antar unit usaha desa, dan menciptakan lapangan kerja. Salah satu unit usaha yang dijalankan BUMDes adalah usaha simpan pinjam. Sebagian besar BUMDes memiliki usaha simpan pinjam yang dihasilkan sebagai kegiatan operasional. Akan tetapi, di masing-masing desa tidak hanya BUMDes yang menjalankan unit usaha simpan pinjam, melainkan ada juga lembaga keuangan lainnya seperti Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, Koperasi, dan Pegadaian. BUMDes harus menarik perhatian masyarakat dengan menyajikan laporan keuangan berkualitas. BUMDes sebagai lembaga usaha kecil dan mikro di pedesaan wajib menyediakan pelayanan dalam bentuk unit usaha kepada masyarakat desa. BUMDes wajib menyusun laporan pertanggungjawaban dengan menyajikan laporan keuangan secara akuntabel dan berkualitas setiap bulannya. Laporan pertanggungjawaban telah diatur dalam Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mewajibkan adanya laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa dalam program pemberdayaan desa. Laporan keuangan disebut berkualitas jika memenuhi prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Menurut SAP tahun 2020 menyebutkan 4 persyaratan normatif suatu laporan keuangan dinyatakan berkualitas apabila relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Perkembangan BUMDes yang ada di Kabupaten Karangasem cukup pesat. Hal ini dilihat dari kenaikan jumlah BUMDes secara bertahap. Tabel di slide menunjukkan terdapat peningkatan jumlah BUMDes yang cukup signifikan yakni sebanyak 18 unit BUMDes pada tahun 2020, di mana pada tahun 2016 hanya terdapat 54 unit BUMDes dan pada tahun 2020 berkembang menjadi 72 unit BUMDes dari 75 desa yang ada di Kabupaten Karangasem. Namun, perkembangan jumlah BUMDes di Kabupaten Karangasem tidak diikuti dengan perkembangan penyajian laporan keuangannya. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem, sebanyak 49 unit BUMDes tidak melaporkan laporan keuangan. Pada tahun 2019, terjadi kasus di salah satu BUMDes di Kabupaten Karangasem, yakni adanya pencatatan dalam pelaporan keuangan yang menyebabkan kerugian sebesar 800 juta. Kerugian ini disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan dalam pengelolaan laporan keuangan dan operasionalnya menyalahi aturan yang telah ditentukan sehingga unit usaha simpan pinjam macet dan tidak berkembang. Dari hasil observasi awal melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Desa yang bernama Bapak Igede Sukasari, permasalahan mengenai laporan keuangan BUMDes disebabkan oleh yang pertama, adanya BUMDes yang masih kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, kurangnya kesadaran pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, pengurus BUMDes kurang menguasai bidang pekerjaan yang dilakukan. Dan yang keempat yaitu budaya organisasi yang menyebabkan perilaku tidak etis. Penelitian mengenai pemahaman akuntansi telah dilakukan oleh Arismawati tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Ismunawan dan Septiani tahun 2020 menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Penelitian mengenai penggunaan sistem informasi akuntansi telah dilakukan oleh Rafid tahun 2016 yang menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Rahmawan tahun 2019 menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Mengenai pengalaman kerja telah dilakukan oleh Sukriyani tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Budiono dan kawan-kawan tahun 2018 menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Mengenai budaya etis organisasi telah dilakukan oleh Oktavianti tahun 2017 dan Mary tahun 2016 yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah penelitian ini yaitu yang pertama, terjadi kesalahan pencatatan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes sehingga data-data yang disajikan tidak sesuai dan menyebabkan tidak balance. Yang kedua yaitu terjadi kasus di salah satu BUMDes Kabupaten Karangasem yang disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan dalam pengelolaan laporan keuangan dan operasionalnya yang menyalahi aturan yang telah ditentukan sehingga unit usaha simpan pinjam macet dan tidak berkembang. Yang ketiga yaitu terdapat masalah pada BUMDes Kabupaten Karangasem yakni tidak melakukan pelaporan keuangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karangasem. Dan yang keempat yaitu kurangnya kesadaran pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi pada BUMDes. Yang selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini difokuskan pada BUMDes se-Kabupaten Karangasem dengan hanya meneliti 4 faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kabupaten Karangasem, yaitu pemahaman akuntansi, penggunaan sistem informasi akuntansi, pengalaman kerja, dan budaya etis organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes? Yang kedua yaitu, apakah penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes? Yang ketiga yaitu, apakah pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes? Dan yang keempat yaitu, apakah budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes. Dan yang keempat, yaitu untuk mengetahui pengaruh budaya etis organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori agensi dan teori kegunaan keputusan dengan menghasilkan variabel independen berupa pemahaman akuntansi, penggunaan sistem informasi akuntansi, pengalaman kerja, dan budaya etis organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kabupaten Karangasem. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi universitas, bagi pengurus BUMDes, bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bagi peneliti, dan bagi peneliti lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu kajian teori. Penelitian ini menggunakan 2 grand teori. Yang pertama yaitu teori keagenan atau agensi teori. Menurut Jensen dan McLean tahun 1976, teori agensi adalah hubungan antara prinsipal atau pemilik modal dengan agen atau pihak yang mengelola perusahaan. Dalam hal ini, prinsipal memberi kontrak kepada agen untuk melaksanakan tugas termasuk pendelegasian otorisasi, pengambilan keputusan dari prinsipal ke agen. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih prinsipal memberikan pekerjaan kepada agen, kemudian melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen, sehingga si agen wajib mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan oleh prinsipal. Dalam konteks agensi pada penelitian ini, BUMDes berperan sebagai agen wajib mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan oleh desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku prinsipal. BUMDes selaku agen wajib menyusun laporan keuangan yang dilaporkan setiap tahun sebagai laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang disampaikan pada forum musyawarah desa atau musdas kepada desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sehingga laporan pertanggungjawaban yang berkualitas dan dilaporkan tepat waktu akan menarik minat masyarakat selaku stakeholder sekaligus prinsipal untuk menanamkan modalnya pada BUMDes.
Yang kedua yaitu teori kegunaan keputusan. Menurut Staubus tahun 2020, teori ini menjelaskan komponen yang perlu diperhatikan oleh penyaji laporan keuangan supaya dapat memenuhi kebutuhan pemakai yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, implikasi dari teori kegunaan keputusan yaitu BUMDes sebagai penyaji laporan keuangan perlu memperhatikan komponen yang harus ada dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disampaikan di Forum Musyawarah Desa atau Musdes yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Adapun teori-teori pendukung lainnya yaitu laporan keuangan, kualitas laporan keuangan, standar akuntansi pemerintahan atau SAP, pemahaman akuntansi, penggunaan sistem informasi akuntansi, pengalaman kerja dan budaya etis organisasi, serta badan usaha milik desa atau BUMDes. Baik, yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat teman-teman lihat pada slide, yaitu di sini X1 berpengaruh secara parsial terhadap Y, X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y, X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y, dan X4 juga berpengaruh secara parsial terhadap Y. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Kabupaten Karangasem. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh badan usaha milik desa atau BUMDes yang ada di Kabupaten Karangasem dengan jumlah 72 unit BUMDes. Adapun kriteria pengambilan sampel ditentukan berdasarkan indikator yang pertama, pengurus atau karyawan BUMDes yang berstatus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 216 responden. Yang ketiga yaitu rancangan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei ke lapangan langsung dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Teknik analisis kuantitatif yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda dengan menguji data melalui uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil analisis diinterpretasikan dan melakukan penarikan kesimpulan dan juga saran. Yang keempat yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Yang selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Yang pertama, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji T, dan uji koefisien determinasi atau R2. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data, gambaran umum penelitian. Kuesioner penelitian ini berjumlah 216 rangkap untuk 72 unit BUMDes dan dikembalikan sebanyak 189 rangkap dari 63 unit BUMDes. Hal ini dikarenakan sebanyak 9 BUMDes tidak bisa memberikan tanggapan kuesioner. Adapun nama-nama BUMDes yang tidak bisa memberikan tanggapan kuesioner adalah BUMDes Kertabuana, Gunaarta, Bina Sejahtera, Sindukerta, Artaguna, Wisma Arta, Wanasari, BUMDes Tianyar, dan BUMDes Tianyar Tengah. Waktu yang digunakan dalam menyebar kuesioner adalah 9 hari yang dimulai dari tanggal 4 Juni sampai dengan 12 Juni 2021. Yang selanjutnya yaitu karakteristik responden. Berdasarkan tabel di slide, maka karakteristik responden penelitian ini adalah pengurus BUMDes di Kabupaten Karangasem, mayoritas selama bekerja lebih dari 10 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan berpendidikan SMA atau SMK. Yang selanjutnya yaitu ada tabel statistik deskriptif. Berdasarkan tabel di slide dapat kita ketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi lebih kecil daripada skor rata-rata, yang berarti bahwa penyebaran data seluruh variabel pada penelitian ini berdistribusi merata. Selanjutnya yaitu uji validitas. Jadi dalam uji validitas, suatu item kuesioner dinyatakan valid apabila memiliki R hitung lebih besar daripada R tabel. Berdasarkan jumlah responden pada penelitian ini yaitu sebanyak 189 responden, maka diketahui R tabel pada penelitian ini adalah 0,1428. Adapun hasil output SPSS dapat dilihat di slide bahwa seluruh item pertanyaan memiliki R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan pada penelitian ini dikatakan valid. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Suatu variabel dinyatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 700. Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di slide, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alpha Cronbach memiliki nilai lebih besar daripada 700. Artinya, seluruh variabel penelitian ini dinyatakan reliable atau memenuhi syarat. Yang selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test, yakni suatu data berdistribusi normal jika memiliki assigned significant to Taillat berada di atas 0,05. Berdasarkan data pada tabel di slide menunjukkan hasil uji normalitas memiliki nilai assigned significant to Taillat sebesar 0,499. Jadi dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas.
Untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel dilihat dari tolerance value dan VIF dengan asumsi bahwa jika nilai tolerance kurang dari 0,10 dan VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinearitas dan sebaliknya. Berdasarkan hasil SPSS pada tabel di slide menunjukkan bahwa nilai tolerance pada penelitian ini lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara mendeteksi heteroskedastisitas dengan uji Glasser. Pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila tingkat signifikansi lebih dari 0,05 berarti terbebas dari heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel di slide menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel penelitian ini lebih besar daripada 0,05, yang artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil output SPSS pada slide dan mengacu pada nilai unstandardized coefficient beta, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut yaitu Y sama dengan 4,747 ditambah 0,271 X1 tambah 0,524 X2 dikurang 0,458 X3 ditambah 0,290 X4 ditambah Y. Dari rumus di atas dapat diketahui bahwa variabel X1, X2, dan X4 memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y, sedangkan variabel X3 memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu hasil uji T. Pengujian hipotesis menggunakan signifikansi 0,05 dengan kriteria jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel dan nilai unstandardized beta bernilai positif maka H1 diterima. Berdasarkan hasil output SPSS yang ada pada slide menunjukkan semua variabel bebas penelitian ini memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Variabel X1, X2, dan X4 memiliki nilai unstandardized beta positif, sedangkan variabel X3 memiliki nilai unstandardized beta negatif. Maka dapat disimpulkan hipotesis 1, 2, dan 4 diterima, sedangkan hipotesis 3 ditolak. Selanjutnya yaitu uji determinasi R2. Berdasarkan hasil output SPSS di slide dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai adjust R2 sebesar 0,264. Hal ini menunjukkan bahwa 26,4% kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel pemahaman akuntansi, penggunaan SIA, pengalaman kerja, dan budaya etos organisasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, semakin tinggi pemahaman akuntansi yang dimiliki pengurus BUMDes, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Yang kedua, semakin tinggi penggunaan sistem informasi akuntansi pada BUMDes, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Yang ketiga, semakin lama masa kerja yang dimiliki pengurus BUMDes, maka kinerja atau job performance menurun, sehingga output kerja dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas dapat menurun pula. Yang keempat, semakin tinggi tingkat budaya etis organisasi yang diterapkan pada BUMDes, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu implikasi penelitian. Adapun implikasi teoritis penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat memperkuat grand teori. Sedangkan implikasi praktisnya yaitu yang pertama bagi pengurus BUMDes. Implikasi penelitian ini dapat memberikan arahan dan masukan bagi pengurus BUMDes di Kabupaten Karangasem untuk lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang kedua bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan strategi dengan cara melakukan pendampingan serta sosialisasi terkait penyajian laporan keuangan berkualitas pada BUMDes. Yang ketiga, bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dengan permasalahan yang sama terkait faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BUMDes. Yang selanjutnya yaitu penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan penelitian ini yaitu pemahaman akuntansi, penggunaan sistem informasi akuntansi, budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pengalaman kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMDes di Kabupaten Karangasem. Selanjutnya yaitu saran. Adapun saran pada penelitian ini yaitu yang pertama bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem sebaiknya menciptakan strategi sosialisasi serta pendampingan kepada BUMDes terkait penyusunan laporan keuangan berkualitas. Yang kedua bagi BUMDes Kabupaten Karangasem sebaiknya lebih diberikan arahan dan masukan untuk meningkatkan penyajian laporan keuangan berkualitas. Dan yang ketiga bagi peneliti selanjutnya disarankan menggunakan variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilihat dari nilai koefisien determinasi yang masih bisa ditingkatkan. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.